Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di my YouTube channel. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat makanan kecil ya, makanan yaitu snack dari yang namanya itu pie apple. Nah, pie apple itu adalah sejenis makanan yang bahan dasarnya adalah dia tepung ya, tepung terigu atau tepung yang serbaguna gitu. Nah, di dalam pie apple itu ada yang namanya sausnya itu, yaitu sausnya itu terbuat dari buah apel yang kita masak dengan campuran ada ditambah gula pasir, ditambah dengan margarin, ditambah dengan madu, juga ada bubuk yang membuat menjadi khasnya dari pie apple itu, yaitu adalah lada, bukan lada, bubuk pala ya kalau nggak salah seperti itu. Nah pemirsa, pada kesempatan ini saya akan mencoba nih hasil dari buatan saya. Tapi pemirsa, ini saya maaf gorengnya kurang terlalu lama. Jadi pemirsa nanti harus menggoreng agak kecoklatan gitulah ya. Nanti ada video saya itu di belakang ini ya. Nah, di sini saya sedang mencicipi rasa dari si pie apple ini. Memang dia jadi bahan kulitnya itu renyah, garing gitu ya. Karena di sini saya ada trik, ada dua adonan yang saya buat. Jadi yang satu adonan kita menggunakan minyak, satu adonannya lagi menggunakan margarin. Nah, nanti ikuti terus lah pemirsa, teman-teman, video saya dalam pembuatan pie apple ya. Oke, ikuti terus bagaimana saya membuat pie apple. Semoga teman-teman senang menontonnya. Cek. Nah teman-teman, inilah dia isi untuk si pie apple itu, yaitu terdiri dari buah apel yang sudah kita cuci bersih, yang sudah kita potong-potong, lalu sudah kita tumis melalui margarin, kita kasih dengan gula pasir, kita beri juga dengan madu. Nah, ini adalah akhir dari masaknya si buah apel itu. Yang terakhir adalah kita berikan larutan tepung maizena agar si selai apel ini dia ada sedikit kentalnya ya. Jadi tadi sudah saya masak ya, menggunakan terlebih dahulu saya tumis dengan margarin buah apelnya agar dia ada aroma yang khas, juga ada citra rasa yang gurih. Lalu saya tambahkan pula dengan nah teman-teman, di sini dalam pembuatan saus apple itu harus ada tambahan madu karena akan menambah rasa harum yang sangat khas ya dalam pembuatan selai untuk pie apple itu ya. Juga ada kita berikan peresan jeruk lemon, juga ada dia harus ada khas dari si pala bubuk ya, itu memang khasnya dia sedikit pala bubuk. Jadi perpaduan antara jeruk lemon dengan madu dan pala bubuk itu sangat khasnya dari pie apple ya. Nah, inilah dia saus yang sudah saya masak, saus apel itu, karena untuk nanti topping dari si pie apple-nya itu. Nah, sekarang di sini saya akan mengadonin ya untuk bahan kulitnya itu pie apple yang si pie-nya itu ya. Di sini saya menggunakan tepung
yang untuk pembuatan pancake ya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah 1 mangkok tepung, bisa tepung terigu lah teman-teman dan pemirsa ya. Tepung terigu 1 mangkok, lalu dengan 30 ml minyak dan air, karena itu adalah bahan dasar bahan yang nomor 1, adonan nomor 1 itu menggunakan minyak dan air. Nah, untuk adonan yang kedua adalah setengah mangkuk tepung terigu dengan 30 gram atau 40 gram margarin lah ya. Jadi satu adonan pertama menggunakan minyak dan air. Nah, untuk adonan kedua menggunakan margarin. Jadi di situ intriknya ada 2 adonan sehingga menghasilkan kulit pie yang renyah, garing, lembut gitu ya. Itulah dari intrik dari tip-tip dari pembuatan pie apple-nya. Oke pemirsa, ikutinlah terus bagaimana saya mengadoni pie untuk menjadi makanan pie apple. Oke pemirsa, ikuti terus cekidot. Nah teman-teman, ini sudah terbentuk adonannya ya. Jadi adonan yang nomor 1 ini ya, yang menggunakan minyak, ini sudah terbentuk dan sudah bercampur semua antara minyak tepungnya ya. Lalu ini kita diamkan dulu beberapa saat, kita taruh di plastik, dan sekarang kita akan mengaloni adonan yang kedua ya. Nah, di sini sudah mulai pembentukan dari si pie apple-nya itu. Nah, bentuknya adalah seperti itu. Seperti kotak segitiga, segi 4. Nah, ini adalah pembuatan si pie-nya lah. Ini adonan yang nomor 1 ya, yang mengandung adonan mengandung minyak. Jadi kita pipihkan, kemudian kita campur dengan si adonan kedua yang berbahan tepung dan margarin. Nah, ini kita jadi satu, kita bungkus, kita jadi satu, lalu kita adukan dia, dan kita akan siap membentuk untuk pembuatan pie kulitnya itu ya. Nah, ini adalah prosesnya pembentukan untuk kulit si pie apple-nya. Nah, di sini kita pipihkan di antara 2 adonan tadi, adonan 1 dan adonan 2 kita campur jadi satu, lalu kita pipihkan ya dengan setipis mungkin ya, jangan terlalu tipis dikira-kira, karena kalau terlalu tipis juga nantinya takutnya akan pecah pada saat kita goreng lah ya. Jadi dikira-kira aja ketebalannya. Nah, di sini saya menggunakan yaitu mangkok pipih yang berukuran kotak seperti itu. Teman-teman boleh dengan kreasi apapun bentuknya, mau segitiga,
segi 4 itu terserah. Nah di sini saya menggunakan mangkok yang berbentuk segi 4 untuk pembentukan si pie apple-nya. Nah di sini sudah terbentuk. Nah, inilah hasilnya. Nah setelah terbentuk seperti ini, kita berikan selai apple yang tadi kita sudah masak. Kita akan siap membungkusnya. Nah kita berikan secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga, karena nanti pada saat kita menutup itu akan keluar jika terlalu banyak sausnya itu, jadi menghambat pada saat menggorengnya itu tidak akan bocor gitulah. Nah setelah itu kita pipihkan menggunakan sendok kecil, sisi-sisinya itu kita pipihkan, kita tutup rapat lah ibaratnya, supaya tidak ada bocor pada saat nanti digoreng. Nah sementara kita pipihkan dulu menggunakan sendok pinggir-pinggirnya itu. Setelah rata, setelah pipih, lalu kita pipihkan juga menggunakan garpu untuk pembentukan, merapatkan lah ya, menambah rapat dari si pie apple-nya itu, supaya apelnya itu pada saat digoreng dia tidak ada kebocoran gitu. Nah di sini kita rapihkan. Setelah selesai terbentuk, kita rapihkan agar terlihat cantik. Nah seperti ini ya teman-teman, lakukan begitu sampai adonan habis ya. Nah inilah dia setelah selesai kita membentuk. Sekarang kita menggorengnya. Pada saat kita menggoreng itu, kita menggunakan apinya yang sedang saja, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar pada awal-awal kita masukkan si pie apple-nya itu, agar terjadi pematangan yang rata, juga tidak terlalu panas. Jika terlalu besar apinya, takutnya terjadi kebocoran pada si saus apelnya itu ya. Jadi kita atur bagaimana suhu apinya, nanti bisa pada saat setelah kita pembalikan itu, kita bisa membesarkan apinya agar matang sempurna dan sudah warnanya cantik kecoklatan. Nah setelah nanti